Beberapa minggu terakhir, Indonesia diguncang gelombang demonstrasi besar di berbagai kota. Ribuan orang turun ke jalan untuk menyuarakan pendapat. Aparat keamanan dikerahkan dalam jumlah besar untuk mengendalikan situasi, sementara para pejabat memilih pergi mengamankan diri sendiri mereka ke luar negeri. Ketegangan meningkat, bentrokan di beberapa titik tak terhindarkan, dan suasana menjadi semakin tidak menentu. Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan, apakah negara akan tetap mampu mengendalikan keadaan melalui jalur hukum dan aparat sipil, atau akan mengambil langkah yang jauh lebih tegas dengan memberlakukan status darurat militer? Topik ini penting untuk dibahas secara mendalam, karena darurat militer bukanlah istilah baru dalam sejarah Indonesia. Banyak warga mendengar istilah ini, namun tidak sepenuhnya memahami apa artinya, kapan diterapkan, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dalam video ini kita akan membahasnya secara lengkap, dimulai dari pemahaman dasar tentang darurat militer, aturan hukumnya, hingga pengalaman sejarah Indonesia dan negara lain yang pernah menggunakannya. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita mulai dengan pemahaman yang jelas, apa sebenarnya darurat militer itu, dan mengapa langkah ini selalu dianggap sebagai opsi terakhir dalam menghadapi krisis yang besar. Darurat militer adalah kondisi ketika negara memutuskan untuk menyerahkan kendali keamanan dan ketertiban kepada militer karena situasi dianggap sudah sangat gawat. Keadaan ini biasanya muncul kalau ada ancaman besar seperti kerusuhan bersenjata, pemberontakan, atau gangguan keamanan luas yang membuat aparat sipil seperti polisi dan pemerintah daerah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Dalam status ini, peran militer jadi sangat dominan. TNI bisa mengatur pergerakan masyarakat, menetapkan jam malam, menguasai lokasi strategis, melakukan operasi penyisiran, dan mengambil alih fungsi keamanan dari kepolisian. Bahkan dalam situasi tertentu, pengadilan militer bisa dilibatkan untuk mempercepat proses hukum bagi pelanggaran serius yang mengancam stabilitas negara. Tapi penting untuk diingat, darurat militer bukan berarti semua aturan hukum dihapus. Negara tetap wajib menjalankan hukum dan melindungi hak-hak dasar warga, walaupun ada beberapa kebebasan yang dibatasi untuk sementara. Status ini juga tidak bisa diberlakukan sembarangan. Ada mekanisme hukum yang mengatur siapa yang berwenang menetapkannya, seberapa luas wilayah yang dicakup, dan berapa lama status itu berlaku. Intinya, darurat militer adalah langkah terakhir untuk menyelamatkan negara ketika cara-cara penanganan biasa sudah tidak cukup. Pemerintah menetapkan militer di garis depan untuk memulihkan keamanan, menstabilkan situasi, dan memberi waktu agar pemerintahan sipil bisa kembali berjalan normal. Di Indonesia sendiri, konsep darurat militer tidak berdiri di ruang hampa. Semua diatur dengan jelas dalam kerangka hukum negara. Pemahaman tentang aturan ini penting agar masyarakat tahu bahwa penerapan status darurat militer bukan keputusan sewenang-wenang, melainkan langkah hukum yang memiliki syarat dan mekanisme yang ketat. Dasar paling tinggi ada dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini memberi presiden kewenangan untuk menetapkan keadaan bahaya di seluruh atau sebagian wilayah negara, namun dengan syarat bahwa keputusan tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, kendali tertinggi ada pada presiden, tetapi tidak tanpa pengawasan politik. DPR memiliki fungsi kontrol untuk memastikan kebijakan ini sesuai kepentingan negara, bukan kepentingan kekuasaan semata. Detail prosedurnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Undang-undang ini menyebutkan 3 tingkatan keadaan bahaya. Pertama, keadaan darurat sipil. Ini diterapkan jika gangguan keamanan cukup serius namun aparat sipil masih dapat mengendalikan keadaan. Kedua, keadaan darurat militer. Ini diterapkan ketika gangguan tidak dapat diatasi lagi dengan kekuatan sipil, sehingga komando keamanan dialihkan kepada militer. Ketiga, keadaan perang. Ini berlaku ketika ada agresi militer asing atau kondisi perang terbuka yang mengancam eksistensi negara. Pada saat darurat militer diberlakukan, Presiden mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres yang merinci wilayah cakupan, siapa pejabat yang ditunjuk sebagai penguasa militer, dan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil.
Biasanya seorang panglima daerah militer atau pangdam atau pejabat tinggi TNI ditunjuk untuk memimpin kendali keamanan di wilayah tersebut. Kekuasaan penguasa militer mencakup wewenang untuk mengatur lalu lintas penduduk, melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap orang-orang yang dianggap mengancam keamanan, serta mengendalikan fasilitas vital dan jalur komunikasi. Namun, wewenang itu harus berlandaskan pada peraturan yang tertulis, bukan keputusan sepihak. Penerapan darurat militer juga memiliki jangka waktu. Undang-undang mengatur bahwa keputusan tersebut harus ditinjau ulang secara berkala. Presiden wajib melaporkan kondisi terkini kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan atau penurunan status. Mekanisme ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, darurat militer tidak boleh menjadi sarana untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi benar-benar instrumen darurat untuk memulihkan keamanan negara. Selain itu, Indonesia mengakui adanya pembatasan terhadap hak-hak tertentu yang tidak bisa dikurangi bahkan dalam keadaan darurat. Hal ini diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum adalah contoh hak-hak yang tetap harus dilindungi meskipun negara dalam status darurat militer. Sistem hukum Indonesia juga menekankan akuntabilitas, artinya setiap tindakan penguasa militer harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengawasan dilakukan melalui lembaga legislatif, peradilan, dan lembaga negara lainnya. Bahkan Komnas HAM dan lembaga independen lain dapat ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan darurat agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak warga negara. Semua ini bertujuan agar status darurat militer tidak menjadi alasan untuk melakukan tindakan represif tanpa batas. Memahami dasar hukum ini memberi gambaran jelas. Darurat militer bukan keputusan yang bisa diambil secara tiba-tiba. Ini adalah langkah terakhir setelah seluruh mekanisme sipil tidak lagi mampu menjaga stabilitas negara. Dengan kerangka hukum yang rinci, Indonesia berupaya memastikan bahwa penerapan darurat militer tetap berada dalam koridor konstitusi dan hukum internasional. Demonstrasi adalah bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, aksi protes dan penyampaian aspirasi dijamin oleh undang-undang selama dilakukan secara damai dan tertib. Polisi biasanya menjadi pihak utama yang bertugas mengawal aksi agar berjalan aman tanpa mengganggu ketertiban umum. Namun demonstrasi bisa berubah menjadi ancaman serius kalau terjadi hal-hal seperti bentrokan massal, kerusuhan meluas, penjarahan, pembakaran fasilitas umum, atau bahkan upaya untuk menjatuhkan pemerintah secara paksa. Jika kondisi ini semakin parah dan aparat sipil tidak mampu mengendalikan situasi, negara bisa mempertimbangkan status darurat, termasuk darurat militer. Proses menuju keputusan seperti itu tidak terjadi dalam semalam. Biasanya ada beberapa tahap. Pertama, penanganan oleh kepolisian. Awalnya polisi memimpin pengamanan dan penertiban. Kedua, pelibatan TNI dalam bantuan keamanan. Jika situasi mulai tidak terkendali, militer bisa dilibatkan untuk mendukung polisi. Dan ketiga, deklarasi status darurat. Jika seluruh cara biasa tidak cukup, pemerintah dapat menyatakan status darurat sipil atau darurat militer sesuai tingkat ancamannya. Penting untuk dipahami bahwa darurat militer bukan konsekuensi otomatis dari demo besar. Demonstrasi dalam skala besar tidak akan langsung membuat negara mengeluarkan status ini. Keputusan tersebut hanya diambil jika ada bukti nyata bahwa situasi mengancam keselamatan negara dan keseluruhan sistem pemerintahan. Contohnya, jika aksi massa berubah menjadi pemberontakan bersenjata atau terjadi kekacauan di banyak wilayah yang melumpuhkan negara, barulah opsi ini masuk pembahasan. Jadi meski kata darurat militer sering disebut-sebut saat ada demo besar, dalam praktiknya langkah ini merupakan opsi terakhir yang melalui pertimbangan matang dan prosedur hukum ketat. Dan dengan memahami proses ini, masyarakat bisa membedakan antara aksi protes yang sah dengan situasi krisis nasional yang benar-benar mengancam keamanan negara.
Sekarang mari kita menelusuri pengalaman-pengalaman konkret di tanah air ketika negara menggunakan langkah-langkah penguatan militer untuk menanggulangi ancaman besar. Pada 14 Maret tahun 1957, Presiden Soekarno mengumumkan keadaan darurat militer yang berlaku di seluruh Indonesia. Keputusan ini tidak diambil secara tiba-tiba. Indonesia saat itu berada dalam kondisi krisis serius yang mengancam persatuan negara. Di tingkat nasional, sistem pemerintahan parlementer yang berlaku sejak awal kemerdekaan dianggap gagal menjaga stabilitas. Pergantian kabinet yang terlalu sering, hampir setiap tahun ada pemerintahan baru, membuat kebijakan negara tidak konsisten. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat memicu gelombang pemberontakan di berbagai daerah. Dua pemberontakan terbesar yang memicu keputusan ini adalah PRRI, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang berpusat di Sumatera Barat. Pemberontakan ini muncul akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan ekonomi dan politik Jakarta yang dianggap tidak adil. Dan kedua, Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi Utara yang memiliki motif serupa, tuntutan otonomi daerah lebih besar, pembagian hasil pembangunan, dan kritik terhadap pemerintah pusat yang dianggap Jawa sentris. Selain itu, Indonesia juga berhadapan dengan ancaman keamanan lain seperti penyelundupan senjata, kelompok separatis bersenjata, dan campur tangan asing yang memanfaatkan ketegangan politik dalam negeri. Dalam situasi kacau seperti ini, Soekarno menganggap pemerintahan sipil tidak lagi mampu mengendalikan keadaan. Ia pun mengaktifkan Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957 yang memberi kewenangan kepada militer untuk mengambil alih kendali keamanan dan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Konsekuensinya sangat besar. Militer tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan, tetapi juga dilibatkan langsung dalam pengaturan ekonomi dan pemerintahan daerah. Panglima Angkatan Darat saat itu, Jenderal Abdul Haris Nasution, memimpin penerapan kebijakan darurat militer. Militer kemudian memperkuat peran politiknya yang di era Orde Lama dan Orde Baru berkembang menjadi dui fungsi ABRI. Doktrin yang menempatkan militer tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial politik. Status darurat militer ini menjadi pintu masuk bagi lahirnya sistem demokrasi terpimpin di bawah Soekarno yang memusatkan kekuasaan di tangan presiden dengan dukungan militer. Dengan kata lain, keputusan darurat militer 1957 adalah titik balik sejarah. Keputusan itu berhasil meredam pemberontakan, tapi juga mengubah hubungan sipil dan militer di Indonesia untuk jangka panjang. Militer mulai memegang pengaruh besar dalam politik dan birokrasi negara, sebuah warisan yang dampaknya terasa hingga era reformasi. Lalu, sebelum tahun 1957, pemerintah juga beberapa kali menerapkan darurat militer di wilayah tertentu untuk menumpas gerakan separatis. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah salah satu konflik internal terbesar di Indonesia setelah kemerdekaan. Gerakan ini dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo yang pada 7 Agustus 1949 memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII di Jawa Barat. Kartosuwiryo dan para pengikutnya menolak perjanjian Renville 1948 yang memaksa TNI mundur ke Yogyakarta dan mereka memilih untuk melanjutkan perjuangan bersenjata melawan Belanda sekaligus menolak otoritas pemerintah Republik Indonesia yang berbasis di Yogyakarta saat itu. Pemberontakan ini meluas ke berbagai wilayah, melahirkan tokoh-tokoh regional seperti Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan yang menggabungkan pasukannya dengan DI atau TII sekitar tahun 1952. Kemudian Daud Berueh di Aceh yang pada tahun 1953 mendeklarasikan Aceh bergabung dengan NII karena kecewa pada pemerintah pusat yang mencabut status istimewa Aceh. Lalu Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan yang memimpin pemberontakan bersenjata sejak awal 1950-an. Karena skala konflik yang besar, pemerintah pusat memutuskan untuk memberlakukan status darurat militer di beberapa daerah tersebut. Kebijakan ini memberikan kewenangan penuh kepada komandan militer setempat untuk melakukan operasi penyisiran besar-besaran terhadap basis pemberontak di pedalaman, membatasi mobilitas masyarakat, termasuk melalui pemberlakuan jam malam dan pemeriksaan ketat di jalan-jalan utama, mengendalikan pemerintahan sipil di tingkat daerah sehingga banyak keputusan administratif berada di bawah komando militer, mempercepat proses hukum terhadap mereka yang terlibat pemberontakan melalui pengadilan militer. Operasi ini berlangsung bertahun-tahun karena DI atau TII memiliki basis sosial kuat dan memanfaatkan medan yang sulit dijangkau. Di Jawa Barat, misalnya, pasukan Kartosuwiryo menggunakan strategi gerilya di kawasan pegunungan dan hutan.
Baru pada tahun 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh TNI dalam Operasi Pagar Betis, operasi besar yang melibatkan ribuan pasukan dan dukungan masyarakat sipil. Setelah Kartosuwiryo dieksekusi, pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat berakhir, meski sisa-sisa jaringan mereka tetap ada hingga bertahun-tahun. Dan di Aceh, konflik mereda setelah pemerintah pusat mengembalikan status istimewa Aceh pada 1959, memberikan ruang bagi penerapan syariat Islam di tingkat lokal. Sementara itu, di Sulawesi Selatan, perlawanan Kahar Muzakar baru benar-benar berakhir setelah ia tewas ditembak pada 1965. Dari konflik DI-TII ada beberapa pelajaran penting. Darurat militer diterapkan secara lokal dan bertahun-tahun karena skala ancaman yang meluas di banyak provinsi. Militerisasi wilayah sipil jadi strategi utama, di mana keputusan pemerintahan sehari-hari berada di bawah kendali komando militer. Konflik ini menunjukkan betapa sulitnya mengatasi pemberontakan bersenjata berbasis ideologi, karena tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tapi juga membutuhkan pendekatan politik dan rekonsiliasi. Pemberontakan DI-TII adalah contoh nyata bahwa darurat militer di Indonesia tidak hanya berlaku secara nasional seperti 1957, tetapi juga bisa diterapkan secara spesifik di daerah untuk mengatasi ancaman yang mengakar dalam masyarakat. Kemudian, kasus paling dekat dengan era modern adalah Aceh tahun 2003-2004. Darurat militer terakhir yang diberlakukan di Indonesia adalah di Aceh pada tahun 2003-2004. Latar belakangnya adalah konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, sebuah kelompok separatis yang sejak 1976 memperjuangkan kemerdekaan Aceh. GAM menilai pemerintah pusat mengabaikan kesejahteraan rakyat Aceh, terutama setelah eksploitasi sumber daya alam seperti gas alam di Arun tidak banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Konflik ini berlangsung selama puluhan tahun dengan ribuan korban jiwa dan ribuan warga sipil yang menjadi korban kekerasan baik dari pihak GAM maupun aparat keamanan. Pada tahun 2002, sebenarnya sudah ada perjanjian Cessation of Hostilities Agreement atau KOHA yang dimediasi pihak internasional. Namun perjanjian tersebut gagal karena kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan. Kekerasan kembali meningkat dan GAM semakin aktif melakukan serangan terhadap aparat keamanan, fasilitas publik, dan infrastruktur vital. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Presiden Megawati Soekarno Putri pada 19 Mei 2003 mengumumkan darurat militer di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Keputusan ini menjadikan Panglima TNI saat itu Jenderal Endriartono Sutarto sebagai penguasa darurat militer dengan kewenangan penuh mengatur keamanan dan pemerintahan di Aceh. Beberapa kebijakan yang diberlakukan selama masa darurat militer di Aceh, yaitu pengerahan pasukan militer besar-besaran, sekitar 40.000 personel TNI dan 10.000 personel Polri dikerahkan di Aceh, menjadikannya operasi militer terbesar setelah masa dui fungsi ABRI. Lalu penyisiran dan penangkapan. Aparat melakukan penyisiran desa-desa untuk memburu anggota GAM. Ribuan orang yang diduga anggota atau simpatisan GAM ditangkap. Kemudian pembatasan mobilitas dan jam malam. Masyarakat Aceh harus membawa kartu identitas khusus dan aktivitas malam hari sangat dibatasi. Pos pemeriksaan ada di banyak titik strategis. Dan pengendalian media dan informasi. Pemerintah memberlakukan pembatasan terhadap jurnalis, baik lokal maupun asing. Laporan dari lapangan dipantau ketat untuk menjaga citra operasi militer. Status darurat militer ini berlaku selama 1 tahun sebelum diturunkan menjadi darurat sipil pada Mei 2004. Meski statusnya berubah, operasi militer besar tetap dilanjutkan. Kebijakan ini dianggap berhasil melemahkan kekuatan militer GAM, meskipun membawa dampak besar bagi masyarakat sipil, termasuk laporan pelanggaran HAM, pengungsian massal, dan trauma sosial yang berkepanjangan. Situasi Aceh baru benar-benar berubah setelah bencana tsunami pada 26 Desember 2004 yang menewaskan lebih dari 170.000 orang di Aceh. Tragedi ini mendorong kedua pihak, pemerintah Indonesia dan GAM, untuk kembali duduk di meja perundingan. Akhirnya, perjanjian Helsinki ditandatangani pada Agustus 2005, mengakhiri konflik bersenjata selama hampir 30 tahun. Dari contoh-contoh itu terlihat bahwa darurat militer selalu muncul ketika pemerintah menilai ancaman keamanan mengancam keberlangsungan negara. Namun, pengalaman masa lalu juga memberi pelajaran penting. Langkah ini sering berdampak besar bagi kehidupan masyarakat sipil. Pembatasan hak warga, operasi penyisiran, hingga peran militer dalam politik meninggalkan warisan panjang yang mempengaruhi hubungan sipil militer hingga sekarang.
Melihat sejarah ini, jelas bahwa status darurat militer bukan kebijakan yang bisa diambil ringan. Ini adalah keputusan ekstrim dengan dampak jangka panjang, baik terhadap keamanan negara maupun demokrasi. Selain Indonesia, ada beberapa negara yang menghadapi krisis politik atau keamanan sehingga otoritas militer mengambil peran dominan. Setiap kasus berbeda konteksnya, tetapi bersama-sama memberi gambaran pola, konsekuensi, dan pelajaran yang relevan untuk dibandingkan dengan situasi di Indonesia. Mesir 2013. Pada pertengahan tahun 2013, gelombang protes massa menuntut perubahan pemerintahan. Panglima Angkatan Bersenjata mengeluarkan ultimatum kepada presiden terpilih dan kemudian menurunkannya. Konstitusi sementara disuspend dan kemudian sipil digantikan oleh pejabat transisi yang didukung oleh militer. Tindakan berikutnya termasuk pembubaran sejumlah lembaga legislatif, penahanan tokoh-tokoh oposisi, serta operasi keras terhadap demonstran, termasuk pembubaran 2 lokasi aksi besar yang menimbulkan ratusan hingga ribuan korban jiwa menurut berbagai sumber. Kemudian Thailand tahun 2014. Setelah bertahun-tahun krisis politik berkepanjangan antara faksi-faksi pro dan anti pemerintah, Angkatan Darat melakukan pengambil alihan pada Mei 2014. Dewan Militer yang terbentuk mengambil alih fungsi eksekutif, memberlakukan jam malam di beberapa periode, menahan pemimpin politik, dan membatasi ruang kebebasan pers serta kebebasan berkumpul. Selama masa pemerintahan junta, dikeluarkan aturan baru yang menata ulang peran lembaga legislatif dan menetapkan kekuatan signifikan pada struktur yang dipengaruhi oleh militer, termasuk mekanisme penyusunan konstitusi baru yang memperpanjang pengaruh militer dalam politik formal. Lalu, Myanmar tahun 2021. Pada 1 Februari 2021, Angkatan Bersenjata menahan pemimpin sipil terpilih dan menyatakan keadaan darurat, mengambil alih pemerintahan atas dasar klaim kecurangan pemilu. Respon publik berupa protes massa dan gerakan pembangkangan sipil berskala nasional yang kemudian menghadapi penindakan keras, penangkapan massal, penggunaan kekuatan mematikan, serta pembatasan komunikasi. Konflik itu berkembang menjadi krisis kemanusiaan dengan konsekuensi politik yang melibatkan perlawanan bersenjata di beberapa wilayah dan isolasi diplomatik dalam bentuk sanksi serta kecaman internasional. Lalu Filipina di era Martia Law tahun 1972 hingga 1981. Deklarasi darurat oleh Presiden pada 1972 membuka periode aturan otoriter yang mencakup penahanan tanpa proses hukum yang wajar, pemberedelan media, pelanggaran partai politik, dan tindakan represif terhadap lawan politik. Dokumen dan pemantauan hak asasi manusia mencatat jumlah besar penahanan, praktik penyiksaan, kasus-kasus penghilangan paksa, dan dampak sistemik pada lembaga-lembaga sipil. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana instrumen keadaan darurat dapat dipakai jangka panjang untuk mengekalkan kekuasaan dan melemahkan kontrol institusional. Kemudian Turki kudeta 1980. Di akhir 1970-an, ketegangan politik dan kekerasan antar fraksi memuncak. Militer campur tangan pada 1980 dan mengambil alih pemerintahan. Tindakan yang diambil termasuk pembubaran parlemen, larangan terhadap organisasi politik, penahanan ratusan ribu orang, dan pembatasan luas atas kebebasan sipil. Dampak jangka panjang mencakup restrukturasi politik dan institusional, pembersihan birokrasi, serta pencatatan pelanggaran HAM yang besar, yang kemudian menjadi isu nasional selama bertahun-tahun. Dan singkatnya, pengalaman negara-negara lain ini menunjukkan bahwa meskipun pengambilan alih oleh militer kadang dipandang sebagai solusi cepat untuk mengendalikan kekacauan, biayanya tinggi dan bertahan lama jika tidak disertai rencana transisi yang kuat dan jaminan pemulihan tata kelola sipil. Setiap kali darurat militer diberlakukan, dampaknya sangatlah luas, tidak hanya untuk keamanan negara, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Pengalaman Indonesia di berbagai periode menunjukkan pola yang berulang. Stabilitas bisa dicapai dalam jangka pendek, tetapi ada konsekuensi jangka panjang yang perlu dipahami dengan jernih. Pertama, dampak sosial. Di semua masa darurat militer, masyarakat merasakan pembatasan kebebasan, jam malam diberlakukan, pos pemeriksaan dipasang di banyak titik,
dan aktivitas sehari-hari diawasi secara ketat. Masyarakat hidup di bawah rasa takut karena aparat keamanan memiliki wewenang besar, termasuk melakukan penangkapan tanpa proses panjang. Situasi ini membuat warga cenderung patuh, tetapi juga meninggalkan trauma, terutama di daerah-daerah konflik seperti Aceh dan Jawa Barat pada era DI atau TII. Kedua, dampak politik. Darurat militer cenderung memperkuat posisi militer dalam pemerintahan. Contoh paling jelas terlihat pada era Presiden Soekarno setelah 1957. Ketika kekuasaan sipil melemah dan peran militer dalam politik semakin dominan, hal ini berlanjut hingga era Orde Baru yang menjadikan militer sebagai salah satu pilar utama kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan darurat militer seringkali menggeser keseimbangan antara kekuatan sipil dan militer, sehingga berpotensi membatasi praktik demokrasi jika berlangsung terlalu lama. Ketiga, dampak ekonomi. Setiap operasi militer besar memerlukan biaya tinggi. Di masa konflik Aceh, misalnya, miliaran rupiah digelontorkan untuk pengerahan pasukan dan logistik, sementara kegiatan ekonomi lokal terhambat karena mobilitas terbatas. Di masa lalu, seperti saat PRRI dan Permesta, perdagangan antar wilayah juga terganggu karena jalur transportasi dijaga ketat dan rawan serangan. Situasi darurat membuat pertumbuhan ekonomi terhenti, dan masyarakat daerah konflik cenderung mengalami kemiskinan lebih parah. Keempat, dampak hukum dan hak asasi manusia. Dalam situasi darurat militer, prosedur hukum seringkali dipercepat atau disederhanakan. Pengadilan militer mengambil alih banyak perkara, sementara kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi. Di Aceh pada 2003-2004, banyak laporan pelanggaran HAM terjadi, mulai dari penangkapan tanpa surat resmi hingga penghilangan paksa. Hal ini menunjukkan bahwa langkah darurat, meski bertujuan menjaga negara, berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi. Namun dari semua pengalaman itu, ada pelajaran penting. Darurat militer adalah langkah terakhir. Penerapannya hanya tepat jika semua upaya diplomasi, hukum, dan kebijakan sipil tidak lagi mampu mengendalikan krisis. Perlu ada batasan waktu dan mekanisme pengawasan. Jika tidak, status darurat dapat menjadi pintu masuk menuju otoritarianisme. Penyelesaian konflik tidak cukup dengan kekuatan militer. Sejarah Aceh menunjukkan meskipun operasi militer berhasil menekan GAM, perdamaian sejati baru tercipta dengan kesepakatan politik yang adil. Trauma masyarakat harus diakui dan dipulihkan. Negara perlu memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan agar luka sejarah tidak terus membekas. Dengan kata lain, darurat militer memang bisa meredakan ancaman besar, tapi dampak sosial, politik, dan hukum yang ditimbulkannya harus jadi pengingat agar langkah ini tidak diambil dengan mudah. Sejarah Indonesia memberi pesan tegas bahwa stabilitas sejati hanya bisa dicapai jika ada keadilan, dialog, dan perlindungan hak warga negara. Melihat sejarah panjang Indonesia, darurat militer selalu menjadi langkah paling ekstrim yang hanya diambil ketika negara benar-benar terancam. Dari pemberontakan daerah di masa lalu hingga konflik Aceh, keputusan ini tidak pernah lepas dari dampak besar terhadap kehidupan rakyat. Situasi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi saat ini memang memprihatinkan. Namun sejarah mengingatkan bahwa langkah represif seperti darurat militer harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Stabilitas tidak hanya diukur dari kekuatan senjata, tetapi juga kemampuan negara membangun kepercayaan rakyat melalui dialog dan keadilan. Sejarah Indonesia memberikan pesan penting, penyelesaian konflik jangka panjang tidak datang dari ketakutan, melainkan dari kebijakan yang bijak dan perlindungan terhadap hak warga negara. Darurat militer adalah peringatan keras bahwa negara berada di ujung krisis. Namun kita juga belajar bahwa pilihan terbaik adalah mencegah krisis itu sendiri sebelum langkah ekstrim dibutuhkan.